Baik, selamat datang di tutorial kedua dari Ubi Labs mengenai Twitter Bootstrap. Pada seri kali ini akan dijelaskan bagaimana cara menginstal dan menggunakan Twitter Bootstrap. Cara untuk menginstal Twitter Bootstrap ada banyak cara sebenarnya, namun ada dua yang bisa saya tunjukkan di sini. Yang paling sederhana adalah dengan membuka URL getbootstrap.com atau kemudian memilih di GitHub. Buat yang sudah biasa pakai GitHub, kayaknya lebih advance dan lebih baik kalau kita pakai GitHub. Cuma yang belum biasa, sebaiknya pakai langsung dari getbootstrap.com saja. Baik, untuk yang kali ini akan saya jelaskan mengenai cara download dari getbootstrap.com. Yang pertama, bisa langsung saja download dengan menggunakan tombol download bootstrap ini, dimana nanti kita akan diberikan sebuah file zip yang isinya file bootstrap dengan lengkap dengan contoh-contohnya. Nah, jika kita download dengan cara yang tadi, kita akan dapatkan sebuah file yang namanya bootstrap3.0.0.zip yang berisi seperti dilihat di layar, itu ada underscore includes, layout, asset, dist, examples, font, js, less, dan teman-temannya. Nah, dimana yang sebenarnya kita butuhkan cuma satu folder itu aja, suatu folder yang namanya dist, dimana isinya ada css, fonts, dan js. Yang lainnya adalah file pelengkap dari bawaannya bootstrapnya sendiri. Nanti di situ ada contoh, ada folder examples, itu bisa teman-teman lihat nanti. Kemudian cara yang lain juga lewat getbootstrap.com, dimana kita bisa masuk melalui menu customize. Nah, di menu customize ini kita bisa modify and download. Jadi komponen-komponennya bootstrap ini kan ada banyak ya, ada CSS, ada components, ada plugin JavaScript-nya juga. Nah, ini bisa kita pilih, nggak harus semua yang di download. Jadi kita dikasih kebebasan mau milih yang mana. Misalnya lagi nggak butuh dropdowns, misalnya nggak butuh tooltips, dan intinya kita misalnya nggak butuh JavaScript-nya, berarti yang untuk JavaScript di sini nggak usah dipilih, dihapus aja tentangnya. Nah, setelah ini misalnya di scroll ke bawah, nanti bisa ada langsung pilihan untuk download. Jadi kita bisa custom di sini dan download hasil bootstrap customannya kita itu. Oke. Nah, hasil custom tadi yang di download hasilnya akan sama. Misalnya tadi ketika di pilihan downloads ini kita nggak ada merubah apa-apa gitu ya. Hasilnya akan sama dengan folder dist di file yang sebelumnya. Isinya ada CSS, ada font, sama ada JS. Dimana isinya CSS ini adalah framework file CSS-nya Bootstrap, dan JS ini adalah file JavaScript yang dibutuhkan untuk menjalankan pluginnya Bootstrap. Oke. Perlu diperhatikan ketika kita lihat nanti di dalam folder dist itu ada dua file. Misalnya di dalam file folder CSS ada bootstrap.css, kemudian ada bootstrap.min.css. Nah, perlu diperhatikan perbedaan dari antara kedua ini adalah yang satu ini yang tanpa minified. Jadi yang bootstrap.min ini adalah versi minified dari Bootstrap. Perlu diperhatikan bahwa yang bootstrap.css ini sebaiknya digunakan dalam tahap development. Misalnya kita lagi jalan di localhost atau di local repository di kantor misalnya. Kemudian ketika sudah akan rilis dan dipakai di real website, maka sebaiknya pakai bootstrap.min.css. Ini sekedar pengetahuan aja, jadi kalau sudah rilis sebaiknya pakai minified version, kalau yang lagi development pakai yang biasa, yang bootstrap yang tidak di minified. Buat yang belum tahu perbedaan antara yang minified sama yang nggak minified, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini versi normal ya, yang tidak di minified, jadi masih bisa dibaca sama human being lah istilahnya. Kemudian kalau yang ini
versi yang minified. Jadi sudah dempet-dempet begini dan agak sulit untuk dibaca ya. Terus ada juga di JS. Nah, ini JavaScript-nya. Ini yang unminified, yang normal, yang ini yang minified version. Coba bayangkan ke kanan begini. Oke. Terus sekilas mengenai hal ini, kemudian lanjut kita ke bagaimana caranya install. Jadi layaknya kita membuat sebuah halaman website, perlu dibuat pertama adalah file HTML-nya. Setelah kita buat file HTML, kita harus include file bootstrap.css. Dalam kasus ini berarti ketika bootstrap.css masih berada dalam tahap development. Kemudian kita include jQuery, dan setelah itu include file bootstrap.js. Kenapa harus include jQuery? Karena jQuery ini library dependensinya dari bootstrap.js. Jadi bootstrap ini nggak bakal jalan kalau nggak ada jQuery-nya. Demikian pula kalau misalnya tadi kita nggak butuh plugin jQuery-nya, kita cuma pakai CSS-nya saja, maka langkah kedua ini dan yang keempat ini, 3 dan 4 ini tidak diperlukan. Jadi nggak perlu include jQuery dan nggak perlu include bootstrap. Oke, next. Oke, coba kita demo aja ya. How to. Oke. Nah, ini contoh instalasinya bootstrap yang di awal kita mulai pertama adalah membuat file. Oke, dihapus saja. Nah, ini default dari Sublime Text Generator untuk template HTML. Kontennya misalnya tutorial bootstrap instalasi. Nah, yang penting tadi adalah langkah pertamanya adalah sudah dibuat, sudah dilakukan. Kita buat file HTML, head, ada HTML, ada head, ada body. HTML sudah jadi. Kemudian style sheet, kita harus masukkan dulu style sheet-nya bootstrap. Nah, kebetulan di contoh ini bootstrap-nya ada di luar folder. Jadi ada folder 02 install, HTML-nya di sini. Kemudian bootstrap-nya ada di luar folder. Kita harus menunjuk ke sini, bootstrap css bootstrap.css. Oke. Sudah. Setelah itu perlu dilakukan lagi adalah include script ya. Script src sama seperti tadi, bootstrap /js/ pertama kita lakukan adalah insert jQuery. Nah, kemudian setelah jQuery-nya di-include, baru kita include-kan bootstrap.js. Nah, perlu diperhatikan di sini jQuery-nya harus duluan. Jadi jQuery harus di-include terlebih dahulu sebelum kita include bootstrap.js. Karena kalau enggak, jQuery-nya enggak kebaca, yang kebaca dulu bootstrap, sehingga function-functionnya bootstrap ini error duluan. Oke, penting. Jadi jQuery selalu di atasnya bootstrap. Oke, langsung dilihat hasilnya. Ini. Ya emang nggak ada tampilan apa-apa ya. Nah, karena memang kita nggak ngisi apapun di sini, di bodinya. Next, kita coba isi bodinya sebentar. Ini dengan contoh. Oke, udah ada. Diulang aja. Oke, diulang aja ini. Dengan contoh tadi dari yang file yang tadi sudah di copy. Kita install, kita coba jalankan bootstrap-nya. Oke, misalnya kita mau buat ada container, kemudian ada row, kemudian kita kasih navbar inverse. Jangan
3 navbar responsif. Nah, ini sudah ada navbar responsifnya. Kita lihat hasilnya gimana. Contoh. Kenapa ini? Fail to load resource. Bootstrap. Sebentar. Bootstrap, CSS, Bootstrap. Apakah yang terjadi yang sama di sini? Oke, something wrong with the Bootstrap, CSS, Bootstrap, CSS. Oke. Typo. Oke, typo. Masalah ketikan. Oke, diulang lagi aja. Container, row, kemudian 3 navbar responsif. Nah, sudah muncul. Bisa kita lihat tadi ya. Jadi tadi kesalahannya adalah tulisan bootstrapnya salah ketik. Dan kita sudah punya, tadi kita buat kontainer, kita buat row, dan ada navbarnya. Hasilnya adalah seperti ini. Navbar dengan dropdown, link, ada form search-nya, kemudian ada menu, ada title. Kalau dilihat, nah ketika dikecilkan sudah bisa responsif ya, ikut ya. Oke. Next, misalnya kita pengen nambahin jumbotron. Oke, coba misalnya jumbotron. Oke, nah sudah jadi, langsung ada jumbotronnya. Terus misalnya pengen nambahin thumbnail, 3 thumbnail. Kita masukkan misalnya gampangnya 4 buah thumbnail lagi. Search naga logo .png. Dua, 3, 4. Oke, jadi dah. Gak sampai 5 menit ya rasanya. Mungkin 5 menitnya gara-gara bikin tutorial nih, makanya agak lama. Nah, kemudian sebenarnya setelah tadi kita lihat ada step-stepnya, include JavaScript, jQuery, dan Bootstrap. Untuk menguji sebenarnya ada sebuah tool buat menguji responsive desainnya. Nah, coba silakan browse ke responsive.victorcoulon.fr. Kayaknya orang Prancis yang buat. Ini untuk ngetes apakah desain yang kita buat tuh di berbagai viewport, di berbagai tampilan device itu hasilnya sama, hasilnya bagus. Contohnya seperti ini. Nah, ini di tampilan auto, di tampilan HP ya, HP yang landscape seperti ini, kemudian tampil di yang portrait seperti ini, kemudian tampil di tablet yang landscape, kemudian yang portrait. Nah, jadi bisa langsung dengan sekali buat, satu kali pengerjaan script, kita bisa punya berbagai layout dasar di berbagai macam device tanpa repot-repot yang aneh-aneh. Ya, coba lihat tadi, bayangkan yang kita kerjakan cuma define satu halaman HTML baru, kemudian di insertkan stylenya Bootstrap, kemudian insert jQuery, setelah itu insert Bootstrap JS-nya, kemudian kita isi dengan apa yang ada yang kita mau. Misalnya tadi sudah kita isi navbar, juga kita isi jumbotron, kita isi
thumbnail. Hasilnya langsung kelihatan kan, ada navbar, jumbotron, sama beberapa buah thumbnail. Langsung jadi, bisa di berbagai device seperti ini. Nah, baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu series yang kali ini. Jadi teman-teman sudah bisa lihat dan buktikan sendiri bahwa betapa cepatnya kita bisa membuat template sederhana yang tentunya bisa di custom lagi untuk menjadi sebuah template yang lebih baik dan lebih keren misalnya. Demikian dulu tutorial kali ini. Oh ya, kalau misalnya butuh source code-nya nanti akan diupload di ubilabs.com, dan untuk hal yang lain misalnya butuh update terbaru dari Ubilabs, bisa follow Twitter kita di @ubilabs atau di page Facebook kita di facebook.com/ubilabs. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.